Halo, perkenalkan kami dari Teknik Elektro Universitas Diponegoro yang ingin ngajak teman-teman semua nih untuk membahas salah satu topik yang menarik pada elektronika kedokteran, yaitu hearing aids. Terus, apa sih itu hearing aids? Pasti di antara kita tidak asing lagi dengan kata alat bantu pendengaran pada istilah medis yang bisa digunakan pada orang-orang yang memiliki gangguan pendengaran atau tunarungu. Namun di antara kita pasti banyak yang belum mengetahui bagaimana prinsip dan konsep dasar dari hearing aids itu sendiri. Bersama kami Grup F Elektronika Kedokteran Universitas Diponegoro membahas lebih lanjut bagaimana sih konsep dari hearing aids itu sendiri, terus apa aja sih komponen penyusunnya, terus bagaimana sih hearing aids itu tidak berbahaya dan apa aja sih risikonya. Bersama kami, yuk kita bahas. Apa sih itu hearing aids? Hearing aids adalah alat perangkat elektronik yang dirancang khusus untuk membantu orang yang memiliki gangguan pendengaran dengan memperkuat sinyal suara yang diterima. Hearing aids bekerja dengan menangkap sinyal suara dari lingkungan sekitar, kemudian diproses secara elektronik, yaitu dengan memperkuat sinyal suara sehingga dapat didengar oleh orang yang memiliki gangguan pendengaran. Alat ini dilengkapi oleh mikrofon untuk menangkap sinyal suara, kemudian diteruskan pada chips atau prosesor untuk diolah sinyalnya, kemudian diteruskan pada amplifier untuk memperkuat sinyal, dan diteruskan ke speaker untuk mengirim suara yang diperkuat ke telinga pengguna. Oke, seperti pada video simulasi disebutkan bahwa hearing aids memiliki berbagai macam varian dalam penempatannya. Ada yang di luar daun telinga, ada yang di dalam daun telinga, ada juga yang di dalam saluran telinga, tapi ada juga yang di saluran telinga bagian paling dalam atau udang telinga. Meskipun berbagai macam varian itu diterapkan pada hearing aids, namun konsep dasar dari hearing aids itu masih sama, yaitu memiliki komponen mikrofon sebagai penerima sinyal, kemudian ada juga prosesor, chips, kemudian ada amplifier, baterai, kemudian ada juga speaker. Oke, pada video bisa dilihat bahwa sinyal diterima oleh mikrofon, kemudian diproses oleh chips atau prosesor, kemudian diteruskan oleh amplifier untuk dikuatkan, kemudian masuk ke dalam dari telinga yang diterima oleh speaker dan diteruskan pada otak. Bisa dilihat pada video. Baik, dari video simulasi tadi dapat dilihat bahwa konsep dasar dari hearing aids itu sendiri yaitu penerimaan sinyal suara oleh mikrofon kemudian diproses oleh chips. Kemudian ada juga komponen baterai di sini digunakan untuk input daya dari tiap-tiap komponen hearing aids itu sendiri. Kemudian amplifier akan memperkuat sinyal yang diproses oleh chips, kemudian disalurkan oleh speaker yang nantinya akan disalurkan ke gendang telinga. Kemudian gelombang sinyal suara tersebut diproses oleh otak. Baik, sekarang mari kita akan lihat perbagian dari hearing aid. Kita mulai dari bagian yang paling awal digunakan. Di bagian yang paling pertama dan digunakan dalam hearing aid adalah bagian mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk mengubah sinyal suara dari lingkungan menjadi listrik. Hasil sinyal ini kemudian akan diolah pada signal prosesor. Di dalam signal prosesor terdiri dari dua bagian paling utama, yaitu filter dan juga amplifier. Filter akan mereduksi berbagai suara gangguan yang dianggap sebagai derau bagi pengguna yang mengalami gangguan pendengaran. Terkadang, pengguna dengan gangguan pendengaran akan sulit untuk mendengar percakapan lawan bicaranya ketika berada di keramaian. Filter inilah yang akan mereduksi suara dari keramaian tersebut sehingga pengguna dapat mendengar dengan jelas dari lawan bicaranya. Cara kerja dari filter ini adalah menggunakan filter band baik secara low pass, baik secara high pass ataupun secara band pass tergantung dari kebutuhan pengguna. Sehingga yang tersisa hanyalah sinyal suara yang diinginkan oleh pengguna seperti dari lawan bicaranya. Sinyal dari suara ini kemudian akan diteruskan pada bagian berikutnya yaitu amplifier. Amplifier akan menguatkan sinyal dari suara yang telah difiltrasi menjadi lebih kuat. Hal ini diperlakukan agar pengguna dengan gangguan pendengaran dapat mendengar suaranya suara lawan bicaranya dengan lebih baik.
Pada hearing aid yang lebih canggih, pengaturan filter dan amplifier dapat diprogram dan diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan pendengaran pengguna. Ada pula yang pengaturannya juga dapat dilakukan secara otomatis. Lalu kita beralih sama bagian yang paling utama berikutnya, yaitu bagian yang sangat menyentuh bagian telinga pengguna, yaitu bagian dari ear mold. Ear mold terdiri dari bagian paling utama, yaitu loudspeaker yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik yang telah diolah tadi menjadi suara kembali yang akan diteruskan ke dalam telinga pengguna dengan gangguan pendengaran. Bagian ear mold juga dilengkapi dengan proyektor yang biasa kita temukan pada speaker earphone konvensional yang berfungsi untuk melindungi loudspeaker dari kotoran telinga, juga membuat nyaman bagi telinga pengguna. Bentuk ear mold sejatinya banyak bermacam-macam, tergantung dari kebutuhan pengguna, seperti dari bentuk luar telinga pengguna ataupun kenyamanan penggunaan dari ear mold itu sendiri. Bentuknya pun juga bermacam-macam. Ada yang bentuknya skeleton, ada bentuknya full cell, ada half cell, ada semi skeleton, canal lock, cross, atau solid state, tergantung dari seberapa nyaman bagi telinga pengguna. Tak lupa pula ada komponen yang paling penting dari semua bagian hearing aid. Tentu saja komponen daya. Komponen daya ini terdiri dari baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi bagi banyak komponen yang berada di hearing aid. Sekarang hearing aid juga dibuat lebih canggih, seperti pada hearing aid yang satu ini. Hearing aid ini juga dilengkapi dengan antena yang berfungsi sebagai penerima sinyal secara nirkabel. Ada pula telecoil yang berfungsi untuk menerima telepon, sehingga pengguna dapat langsung mengangkat telepon tanpa harus menggunakan gadgetnya terlebih dahulu. Jadi pengguna itu dapat menggunakan hearing aid ini untuk menerima telepon jauh lebih cepat. Jadi tinggal tekan, langsung sudah bisa mengangkat telepon tanpa harus buka gadget terlebih dahulu. Hearing aid ini juga dilengkapi dengan custom program. Custom program ini difungsikan untuk mengatur filter dan juga amplifier dan juga berbagai komponen lainnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Program ini dapat dilakukan modifikasi juga dari programming jack secara wireless pula. Dan ini adalah semua bagian dari hearing aid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko alat bantu dengar bagi tubuh. Yang pertama yaitu sakit kepala, iritasi kulit telinga, sakit telinga, dan suara berdenging. Biasanya untuk sakit kepala, iritasi kulit telinga, dan sakit telinga terjadi pada orang yang baru pertama kali memakai alat bantu dengar dan belum terbiasa dengannya, serta terjadi juga karena tidak cocokan dengan alat bantu dengar tersebut. Selanjutnya ada suara berdenging yang biasanya terjadi karena pengaturan volume yang terlalu tinggi dengan suara yang didengar memiliki frekuensi yang terlalu tinggi pula. Beberapa orang mengalami gangguan pendengaran seperti lebih sunyi dan diam ketika alat bantu dengar dilepas. Tapi hal tersebut adalah normal karena otak sudah terbiasa dengan adanya alat bantu dengar tersebut. Dan ketika dilepas kita menjadi butuh atau sakit. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai hearing aids atau alat bantu pendengaran pada manusia. Semoga dari pembahasan kita tadi dapat menambah ilmu serta wawasan kita dan juga dapat bermanfaat di kehidupan kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Aku mewakili dari grup F Elektronika Kedokteran Universitas Diponegoro, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.